bersama kami Ladang Batu Entertain. Ya, kali ini akan kita bahas masalah soal dan juga pembahasan P3K PAI tahun 2021, di mana teman-teman akan berjuang di tes tahap kedua tahun 2021 kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami bahas, masalah soal dan juga pembahasannya, ini bermanfaat bagi teman-teman sebagai panduan bagi teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke soal dan juga pembahasan P3K PAI, ini ada sedikit gambaran FR yang telah disebarkan oleh teman-teman yang telah mengikuti tes tahap pertama, yaitunya di lewat sosial media, WA, Telegram maupun media-media lain, atau secara langsung melalui wawancara kepada teman-teman yang telah mengikuti tes. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Baiklah, tidak memperpanjang kata-kata teman-teman, langsung saja ke soal dan pembahasan berkaitan dengan hidup sederhana dan juga doa hafal Al-Quran Hadis kelas 12 semester 1. Semoga bermanfaat. Simak video ini sampai selesai teman-teman. Soal pertama. Karun ditenggelamkan Allah ke dalam bumi. Itu dikarenakan A. Kekayaan dan ketampanannya, B. Tidak menyantuni kaum duafa, C. Sombong dan serakah, D. Mendukung Fir'aun, E. Mengaku sebagai Tuhan. Mana tepat yang teman-teman? Ini berkaitan dengan kisah Nabi Korun. Kisah Korun ya. Ini dalam kisah sebuah kisah Nabi, yaitu Korun ya. Jawaban yang tepat adalah C. Kenapa C? Sombong dan serakah? Ini pembahasannya teman-teman. Karena Korun ditakdirkan menjadi orang yang memiliki segalanya, kekayaan yang melimpah, suara yang sangat merdu dan wajah yang tampan, dan semua orang mengetahui hal ikhwahnya ini. Meskipun demikian, karena kesombongannya, Korun senang sekali memamerkan kekayaan, sehingga suatu ketika, sebagaimana yang disebutkan di ayat 78, Korun berjalan di tengah khalayak ramai dengan membawa serta kekayaan dan perhiasan-perhiasannya, termasuk pelayan-pelayannya yang cantik dan kuda-kuda yang menurut beberapa ahli tafsir, jumlah masing-masing tidak kurang dari 1.000. Jadi mensikapi kekayaan yang dimiliki oleh Korun ini, manusia pada umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, golongan manusia yang berangan-angan mendapatkan kekayaan dunia, seperti yang telah diberikan kepada Korun, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di ayat 80 ya. Kedua, golongan manusia mensyukuri apapun yang telah diberikan Allah kepadanya, dan tidak berangan-angan memiliki kelebihan yang diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Juga firman Allah dalam Toha ayat 131, wala tamaddunna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minkum zawratal hayatid dunya linafkinatuhum fihi warizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan dari mereka, sebagaimana bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi ayat ini secara tersirat Allah memberikan pesan moral kepada kita umat Islam supaya tidak tergiur dengan gemerlapnya kehidupan dunia dan tidak mengharapkan kekayaan seperti yang dimiliki orang lain. Karena itu, semua tidak mampu menyelamatkan diri kita dari azab Allah. Jadi pembelajaran Allah melalui sebuah peristiwa lenyapnya Korun dan seluruh kekayaan di telan bumi seharusnya mampu menyadarkan manusia untuk merubah orientasi hidupnya dari materi orient menjadi spiritual orient. Sebagaimana orang yang ketika itu berangan-angan ingin menjadi seperti Korun juga telah merubah orientasi hidupnya, bersyukur dengan apa yang telah dikaruniakan kepadanya, meyakini bahwa Allah memberikan rezeki sesuai dengan takaran dan kemampuannya. Maka dari itu teman-teman, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C, sombong dan neraka. Meskipun Korun ini orangnya tampan, ya akan tapi dia orangnya sombong dan dia menyombongkan terhadap fisiknya maupun dengan harta yang dia milikinya
atau disebut dengan serakah. Jadi jawaban nomor 1 adalah C. Jadi bagi teman-teman yang mau screenshot silakan saja teman. Lanjut soal nomor 2. Terjemah yang tepat untuk petikan ayat di bawah ini. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Jadi A. Orang yang berduka ketika mengalami kesempitan dan penderitaan. B. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. C. Dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan kelaparan. D. Dan salah satu bentuk sabar adalah tahan terhadap penderitaan. Mana yang tepat terjemahan dalam surah ini teman-teman? Jawaban tepat adalah yang B. Kita lihat, kita buktikan ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisa birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinna birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala alal hubbihi zuwil qurba wal yatama wal masakin minus sabil wasabiilina wa fir riqab wa aqamus salata wa atuz zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadus wasabirina fil ba'si wad-dharra'i wa hinal ba's. Ini dia. Wasabirina fil ba'si, orang yang sabar dalam penderitaan ya, kemudian dalam perangan. Jadi jawabannya adalah yang sempitan, penderitaan, dan dalam peperangan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 teman-teman. Ini artinya ya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, kan tetapi sungguhnya kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat kitab memilih dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan, dan orang minta-minta dan memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman, mereka itulah orang yang bertakwa. Tafsirnya teman-teman, orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Itulah jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal nomor 3 teman-teman. Dalam surah Al-Isra ayat 27 dinyatakan pemboros adalah saudara setan. Jadi maksud dari bersaudara adalah A. Satu keluarga, B. Persamaan sifat-sifatnya, C. Saling membutuhkan, D. Saling bekerja sama, E. Saling mempengaruhi. Mana yang tepat jawabannya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang D. Saling bekerja sama. Ya. Maksudnya apa? Ini dalam surah Al-Isra ayat 27 ya. Kita bahas yang 27 saja. Ikhwana syayatini wa kana syaitanu li rabbi kafura. Yang mana artinya di sini, sungguh penuh itu adalah saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Maksud saudara-saudara setan itu adalah teman, adalah dia itu saling bekerja sama dengan setan untuk melakukan hal-hal kejahatan dan keburukan, dan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah soal nomor 4. Ketika Allah melenyapkan Qarun berserta harta bendanya ke bumi, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Ayat yang sesuai dengan uraian tafsir ayat berikut ini adalah A. Faqasfana bihi wa bid'al ar. Yang B. Alladhi yuridunal hayati dunya. C. Fama kana lahu min fa'ti yansurunahu min dunillah. D. Fakhraja ala qaumihi fi zinatahi. Mana yang tepat teman-teman? Ketika Allah melenyapkan ya, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Di sini ada kata-kata kuncinya teman-teman, yaitu adalah bumi. Jadi bumi itu adalah wal ar. Jadi otomatis jawabannya yang A. Oke, kunci jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 5. Salah satu pokok isi kandungan dalam surah Al-Isra ayat 29 sampai 30 adalah A. Jangan kita diperbudak oleh harta. B. Jangan berlaku boros tapi juga jangan pelit. C. Berusaha untuk mencukupi kebutuhan dengan sekuat tenaga.
D. Berikanlah hak pada kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil. E. Kebaikan itu bukanlah menghadap wajah ke barat dan timur. Mana jawaban yang tepat teman-teman? Kita bahas dulu dengan pembahasannya. Mana yang tepat jawabannya? Wala taj'al yadaka maqlulatan ila uniqaka wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman muhsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkan karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia mengetahui lagi Maha melihat akan apa yang dilakukannya. Jadi yang tepatnya teman-teman adalah yang B. Jangan berlaku boros, tapi juga jangan pelit ya. Kita itu menggunakan harta itu sesuai dengan topoksinya ya, sesuai dengan apa yang kita punya ya, kita berikan, dan kemudian juga kita jangan pelit ya. Jawaban yang paling tepat isi kandungannya adalah yang B teman-teman. Oke. Soal nomor 6. Maksud dari perumpamaan kata bergaris bawah di bawah ini adalah wala taj'alna yadaka makhlulata ilal angkoka. A. Pemalu. B. Curang. C. Kikir dan bakil. D. Membiarkan. E. Berempati. Mana yang tepat kata yang bergaris di bawah ini teman-teman? Yang ini. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kikir dan bakil. Kenapa kikir dan bakil? Kita jelaskan. Pada ayat 27 ya. Allah melarang membelanjakan dan menggunakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat dan melampaui batas ya. Kikir satu, kemudian bakil satu ya. Yang tidak bermanfaat ini maksudnya adalah yang bakil. Kemudian yang kikir ini orang-orang yang terlalu melampaui batas. Ini orang yang sangat benci karena ayat ini memberikan standar kewajaran dalam membelanjakan sebagai upaya menjaga keharmonisan kehidupan manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 7. Maksud dari potongan ayat 2 ini, wala tabastoha kala basto. A. Jangan menengadahkan tangan. B. Jangan ringan tangan. C. Jangan terlalu banyak memberikan bantuan. D. Jangan boros dalam mengeluarkan harta. E. Jangan suka meminta-minta. Mana yang tepat potongan ayat ini? Jawabannya adalah yang E. Jangan suka minta-minta. Kenapa teman-teman? Kita lihat di ayat berikut ini teman-teman. Oke. Wala taj'al yadaka makhlulatan ila unuqiqah. Jadi ini maksudnya makhlulatan. Apa maksudnya? Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu dan lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Jadi mengulurkannya maksud ini itu jangan terlalu kita minta-minta seandainya kita tidak mencukupi apa yang kita miliki. Karena Allah itu adalah menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki pada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sungguh Dia mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Yang maksudnya makhluk ya, tabasqah mana? Ini dia. Wala tabsutha kullal basta. Janganlah kamu terlalu mengulurkannya ya, alias minta-minta. Baiklah, selanjutnya teman-teman, soal nomor 8. Di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus dibayar, yang disebut dengan hak maklumah. Maksudnya adalah A. Santunan yang dikeluarkan secara sukarela. B. Yang belum jelas ketentuannya seperti amal jariah. C. Kewajiban yang sudah jelas ketentuan seperti zakat. D. Harta yang sudah melebihi kebutuhan sehari-hari. E. Kebutuhan pokok sehari-hari. Kata hak maklumah. Mana yang tepat jawabannya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang C. Kewajiban yang sudah jelas ketentuannya seperti zakat. Kenapa? Kita bahas ya. Karena Syekh Mutawalli Sa'rawi menyebutkan dua terminologi hak yang digunakan di dalam Quran. Pertama, hakun maklum. Sebagai mana yang termaksud di dalam surah Al-Ma'arij ayat 24. Dan yang maksud dengan hakun
maklum. Yang di ayat ini adalah zakat yang bersifat wajib dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi hakku maklum ini adalah zakat yang bersifat wajib dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi sudah jelas yang dikatakan tadi yang teman-teman, ini dia sudah jelas ketentuannya di dalam zakat itu namanya adalah hakku maklum. Tetapi ada satu lagi yang namanya hakku ghairu maklum dalam firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Artinya bahwa selain zakat yang wajib, di dalam harta kita ada kewajiban lain yang bersifat tatawawu dan sukarela. Dan kelapangan hati seorang untuk melaksanakan yang kedua ini menjadi indikator bagi kesolehan pribadinya. Itulah jawaban yang tepat teman-teman yang A. Selanjutnya nomor 9. Membelanjakan harta tidak pada tempatnya dan untuk hal yang tidak dibutuhkan adalah tindakan A. Infak, B. Tabzir, C. Bakil, D. Ikhtar, E. Ihsan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Tabzir. Kenapa teman-teman? Kita bahas ya. Karena tabzir yang ditafsirkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili adalah tindakan menggunakan dan membelanjakan harta tidak pada tempatnya atau membelanjakan harta untuk barang yang tidak dibutuhkan. Dengan ini maka israf dan tabzir mempunyai arti yang sama. Jadi israf dan tabzir itu sama artinya teman-teman. Oke. Jadi yang paling tepat itu jawabannya itu adalah yang B, tabzir, membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Oke, lanjut yang berikutnya teman-teman, yang pertanyaan terakhir, soal nomor 10. Yadul ulya khairum minal yadis safla. Jadi maksud dari kalimat yang bawah ini ya teman-teman, apa artinya? A. Mumfiqah, B. Sa'ilah, C. A'ilah, yad'una yatim, E. Yura'una. Mana yang tepat jawabannya teman-teman? Kita bahas. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Yad'ul ya. Apa maksudnya yad'ul ya? Kita lihat. Tangan yang di atas. Berarti kalau kita artikan tangan di atas itu adalah orang yang memberi. Orang yang pemberi ya. Memberi zakat, memberi infak, memberi sedekah, dan lain sebagainya. Tetapi kebalikannya adalah suflah. Artinya tangan yang di bawah. Orang yang suka minta-minta. Orang yang suka mengadakan tangan, mengulurkan tangan. Itu maksudnya. Itu suflah. Maka yang paling tepat jawaban yang di sini dalam bahasa Arabnya adalah mumfiqate. Artinya orang yang suka memberi teman-teman. Ya, bukan saflah. Saflah ini adalah orang yang suka minta-minta. Ya. Itulah soal dan juga pembahasan 10 soal teman-teman. Mudah-mudahan dari 10 soal ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap kedua. Semoga ini ada gambaran teman-teman mengikuti tes tahap kedua nanti dan banyak keluar di dalam tes nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.